Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tiang listrik tumbang ke empang, seluruh ikan mati. Seorang balita di Sukabumi meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh cacing. Viral dugaan aksi pungli, pengelola Kebun Raya Bogor membantah adanya aksi pungli kepada pengunjung. Kementerian Perdagangan menyita ribuan bal pakaian bekas impor ilegal yang disimpan di 11 gudang di kawasan industri Kabupaten Bandung. Total nilai uang dari pakaian bekas impor ilegal itu mencapai 112 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI mengecek gudang tempat penyimpanan pakaian bekas impor ilegal di kawasan industri Tegaluar, Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Selasa siang. Di dalam gudang yang telah disegel itu ditemukan lebih dari 19.000 bal pakaian bekas asal Korea Selatan, Jepang, dan Cina tanpa adanya dokumen impor yang jelas. Total nilai uang dari pakaian bekas impor ilegal itu mencapai 112 miliar rupiah. Polisi menangkap 7 orang dari 7 perusahaan yang diduga terlibat melakukan impor. Pengawasan dilakukan di 11 gudang yang berada di wilayah Bandung Raya. Ribuan baju bekas impor ilegal yang disita dari 11 gudang tersebut akan dimusnahkan guna cegah beredarnya produk impor ilegal yang bisa mengancam industri dalam negeri. Kita temukan 11 gudang. Nilainya total nilai dari barang ilegal ini adalah 112 miliar 350 juta, ya. Dan kita temukan di 3 gudang di wilayah Kota Bandung itu ditemukan dengan total 5,130 bal dengan nilai ekonomi sejumlah 24,75 miliar. Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang impor ilegal sebagai upaya dan langkah pengamanan pasar dalam negeri serta melindungi produk industri, UMKM, dan konsumen dalam negeri. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang balita di Kabupaten Sukabumi meninggal dunia dengan tubuh penuh cacing. Gubernur Jawa Barat yang geram sontak menunda pencairan bantuan dana desa karena dianggap lalai. Kepergian anak balita dari Desa Cianaga, Kabupaten Sukabumi sungguh menampar kita semua. Betapa tidak, gadis mungil bernama Raya meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh cacing pada 22 Juli silam. Balita itu meninggal dunia usai dirawat selama 9 hari di RSUD Syamsuddin. Bahkan cacing-cacing dalam tubuhnya itu masih hidup dan keluar melalui lubang tubuh. Jumlahnya yang begitu banyak mencapai berat setidaknya 1 kilogram. Gubernur Jawa Barat lantas menindak pihak desa karena dianggap lalai. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa. Saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu ngurus warga. Ya, keseharian bocah yang selalu bermain di kolong rumah panggung dengan kondisi tanah yang kotor menunjukkan betapa tak terurus gadis mungil itu. Belum lagi kedua orang tuanya yang mengalami gangguan mental dengan kondisi sang ayah yang juga mengidap TBC. Ya kalau itu mah desa udah berusaha semua mungkin ada bantuan dari pemerintah, baik dari dinas kesehatan maupun yang disebut dari DD itu PMT, dokumen apa segala ada, bahkan sempat sehat anak tersebut, timbangan naik karena dikasih PMT setiap hari. Tayal keluarga mereka tak punya kakak hingga BPJS yang menjadi kendala pengobatan. Beruntung masih ada kepedulian relawan meski harus menanggung biaya sendiri sebesar 23 juta rupiah.
Muhammad Rizal dan Asep Didi melaporkan dari Kota Bandung dan Sukabumi. Pihak Kebun Raya Bogor membantah tudingan dari warga terkait tuduhan pungli yang dibebankan kepada warga. Pengelola menyebut itu merupakan biaya kebersihan karena rombongan menggelar acara tanpa izin. Mas minta 10 juta saya bayar sekarang, oke. Gila ya, merdeka apaan, pungli di mana-mana. Jadi kemarin aku sempat... Inilah rekaman video saat seorang wanita mengeluhkan dugaan adanya pungutan liar dari petugas keamanan saat berwisata di Kebun Raya Bogor. Ia kecewa diminta biaya Rp15.000 per orang karena membawa konsumsi dari luar tempat wisata. Sementara itu, pengelola Kebun Raya membantah tudingan pungutan liar dan menilai adanya kesalahpahaman. Menurut pihak pengelola, petugas keamanan saat itu justru memergoki acara rombongan digelar tanpa izin. Sedangkan biaya Rp15.000 berlaku untuk rombongan sudah sesuai peraturan. Biaya tersebut untuk kebersihan serta perawatan lokasi konservasi. Aturan berlaku bagi rombongan berjumlah lebih dari 30 orang dan tidak diberlakukan kepada pengunjung individu. Kepada seluruh sahabat Kebun Raya dan pengunjung Kebun Raya bahwa tidak ada pungli di Kebun Raya, itu kami dari petugas keamanan mempertanyakan kegiatan apa yang sedang berlangsung. Dan sebetulnya kita memberikan jaminan kepada grup. Ini diberlakukan kepada grup karena event ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh grup kategorinya di atas 50 ya, di atas 50 sampai dengan mungkin ratusan atau ribuan, kita berikan jaminan bahwa itu nanti digunakan untuk pemeliharaan, perawatan, kebersihan setelah acara. Kalau untuk individu itu tidak diberlakukan gitu. Karena ini khusus untuk grup. Makanya karena tidak ada konfirmasi ketika itu tim security mempertanyakan ini ada kegiatan apa dan membawa salah satu stafnya kalau tidak salah untuk ke visitor center kami untuk menjelaskan aturan-aturannya yang boleh dan tidak. Gila ya, merdeka apaan, pungli di mana-mana. Jadi kemarin aku... Pihak pengelola Kebun Raya Bogor akan melakukan komunikasi dengan pengunjung agar menghindari kesalahpahaman serupa terulang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Bayar lagi 15.000 per orang karena kita... Kejadian ini bisa dijadikan pelajaran bagi seluruh orang tua agar berhati-hati saat membawa anak ke tempat ramai. Seorang balita sempat hilang saat bersama orang tuanya menyaksikan pawai lampion 17 Agustusan di Sumedang pekan lalu. Beruntung, polisi bisa menemukan balita tersebut. Membawa anak Anda ke keramaian seperti pawai lampion memperingati 80 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sepanjang Jalan Prabu Gesan Ulun, Sumedang ini tentunya menyenangkan. Namun, apa yang terjadi pada seorang ibu ini patut jadi pelajaran bagi para orang tua. Terlalu asyik menonton pawai, anaknya yang baru berusia 3 tahun tiba-tiba hilang terpisah dari sang ibu. Setelah melaporkan kehilangan anak ke polisi dan panitia pawai mengumumkan kehilangan anak melalui pengarah suara, sang anak akhirnya bisa ditemukan oleh polisi dan dibawa untuk bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Ya itu mah mungkin kelelahan orang tuanya juga ya. Ini kan keramaian walaupun anak di bawah ya, ada di bawah kita, depan kita. Ya namanya juga keramaian kan tergeser-geser sama orang juga bisa. Nah, orang tuanya ke bawah arus gitu. Terus tadi ketemunya gimana Pak? Ya, pas tadi dengar di woro-woro sama sosok juga ya, yang pawai. Nah, kebetulan ngedenger, jadi diarahin ke sini. Saya sebenarnya dibawa ke tempat yang agak cerah lah gitu ya, agak ramai gitu. Terus kondisi anaknya gimana Pak? Alhamdulillah, kamu sudah nama rewas. Syok, ibu-ibu juga sama. Tadi lagi nonton pawai berarti ya? Sang ibu pun tak kuasa menahan tangis haru karena bisa kembali bertemu dengan sang buah hati. Pawai lampion digelar dengan menampilkan berbagai kreativitas siswa dan guru. Tahun ini, pawai lampion diikuti oleh ratusan peserta dari 42 sekolah tingkat SD, SMP, hingga SMA di Sumedang. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Nanti kita kumpulin dulu anak-anak.